sore dan selamat malam Pak Johan. Kami dari kelompok 6 MIS yang terdiri dari saya sendiri, Ayu Listiandoko, lalu ada Asriel, Brian Julian, Leonardo, dan Revan Adrian. Nah, pada video ini kami akan menyampaikan hasil analisis dan jawaban kami terhadap soal-soal dan case study yang telah disediakan. Pada pertanyaan pertama, kita akan membahas tentang business analysis process. Bagaimana hal itu dapat membuat perusahaan itu produk atau jasa yang ditawarkan lebih unggul atau lebih menonjol daripada kompetitor dan pesaing lain, sehingga bisa mencapai competitive advantage bahasa lainnya. Nah, business analysis itu sendiri terdiri dari serangkaian proses. Untuk memahami atau mencernanya lebih mudah, di sini saya akan menggunakan contoh dalam konteks bisnis restoran. Nah, yang pertama itu dalam bisnis analisis proses terdapat data collection atau pengumpulan data. Nah, dalam bisnis restoran ini, data-data dari bisnis yang sudah dijalankan seperti kepuasan pelanggan terhadap servis dan menu yang dihidangkan, jumlah pelanggan harian, dan juga termasuk menu favorit dan jumlah pendapatan itu akan dikumpulkan dan diintegrasikan agar memudahkan searching atau penemuan informasi. Selanjutnya, setelah data terkumpul, nanti akan ada data processing. Jadi, data-data tadi kan masih belum struktur, sehingga perlu dikelola agar lebih rapi dan juga dapat mendapatkan informasi atau insight yang valuable. Selanjutnya, itu ada Exploratory Data Analysis atau ADA. Nah, ini seperti namanya, data itu akan dieksplorasi dan dianalisis untuk menemukan celah atau gap atau kekurangan apa sih dari bisnis tersebut yang bisa diimprovisasi atau ditingkatkan lagi. Nah, dalam konteks bisnis restoran ini, ADA dapat menunjukkan di hari weekend misalnya pengunjung itu lebih suka menu yang berbau daging-dagingkan. Nah, dari analisis ini dapat dijadikan pengembangan inovasi atau strategi bagi restoran tersebut. Apa sih yang menu yang kurang itu perlu ditingkatkan lagi, dan menu sebelumnya yang laris itu inovasi lagi untuk mencapai keuntungan maksimal. Nah, selanjutnya ada statistical modeling. Jadi ini proses pembuatan modelingnya berupa grafik atau diagram sederhana yang menunjukkan variabel X dan bertujuan untuk prediktif analisikasi pola dan kebutuhan di masa depan. Nah, dari data ADA tadi kan menu yang paling laris itu menu daging-dagingan di hari weekend. Di statistical modeling ini nanti akan diprediksi berupa kebutuhan inventaris, kebutuhan sumber daya, dan modal yang diperlukan agar penjualannya itu tidak mencapai keuntungan maksimal dan modalnya itu tidak berlebih atau berkekurangan. Selanjutnya itu ada data visualization. Ini penggambaran data dengan menggunakan tabel, grafik, diagram, atau seperti pada PPT itu dashboard. Dashboard ini seperti penggambarannya secara detail lebih lengkap karena sudah ada pie chart, lalu ada tabel, lalu ada diagram juga. Nah, dashboard restoran ini kan termasuk total pendapatan, menu yang paling laris, lalu total ordersnya juga ada, dan ada jumlah pengunjungnya. Nah, dari penggambaran ini kan dapat membantu restoran itu memahami mencernanya dengan lebih mudah dan membantu restoran untuk decision making dan juga untuk menerapkan inovasi baru dari data yang sudah di format lengkap. Nah, terakhir itu ada data interpretation. Seperti namanya berarti data dari proses-proses sebelumnya, data itu akan diinterpretasi, ditarik kesimpulannya atau tafsirannya
untuk mendapatkan insight atau informasi apakah bisnisnya itu sudah berjalan optimal dan sudah berjalan maksimal begitu. Nah, misalnya kan dari data tadi yang menunjukkan menu yang paling laris itu pada hari weekend menu daging panggang. Nah, dari hal ini saja, data ini restoran itu bisa merencanakan promosi atau diskon atau hal lainnya yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga untuk mengembangkan strategis langkah yang inovatif sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, secara keseluruhan, bisnis analisis proses ini dapat menjadi tools yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri untuk decision making, pengambilan keputusan yang strategis, juga untuk memahami dan menjawab kebutuhan pelanggan. Apa sih yang dibutuhkan oleh customer tersebut? Dan yang terpenting itu bisnis analisis proses ini dapat meningkatkan efisiensi dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Brian Millian. Oke, terima kasih Tia sudah membacakan soal satu. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor kedua, yaitu with the existence of business analysis that can be conducted simultaneously with adopting technical analysis such as machine learning, AI, and natural language processing, explain how business analysis and technical analysis can align, as well as the challenge faced, so that they can provide greater advantage to the company and enable it to compete with other companies. Baiklah, jawaban dari soal kedua ini yaitu analisis bisnis dan analisis teknis dapat terintegrasi dengan baik dengan menggabungkan wawasan dari tren pasar dengan pengambilan keputusan berbasis data. Sinergi ini meningkatkan perencanaan strategis company-company. Jadi memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tindakan saing. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan beberapa tantangan yang perlu kita hadapi dalam soal tersebut. Yang pertama ada integrasi data. Ya, kita tahu sendiri integrasi data ya menggabungkan berbagai sumber data bisa sangat kompleks, terutama jika format dan struktur datanya berbeda ya. Yang kedua ada kekurangan dan keterampilan. Banyak organisasi mungkin kekurangan personel yang memiliki keahlian di kedua domain, yaitu bisnis dan juga teknologi. Yang ketiga juga ada resistensi terhadap perubahan. Nah, karyawan mungkin enggan untuk mengadopsi alat-alat atau metode analitik baru yang dapat menghambat implementasi. Maka dari itu adalah hambatan dari company-company yang kita bahas sekarang. Selanjutnya, dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti machine learning dan natural language processing atau bisa kita sebut sebagai NLP, yaitu untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap pasar, memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dan tetap relevan dalam industri yang cepat berubah ini. Nah, sekarang kan AI lagi marak-maraknya. Jadi ya, kita harus tetap ikutin tren pasar dan juga bisa mengikuti tren-tren yang ada saat ini. Jadi sayang dong kalau kita nggak memanfaatkan AI dengan sungguh-sungguh ya. Soalnya potensial AI juga sangat tinggi. Oke, selanjutnya juga ada inovasi dalam analisis ini. Juga mendapat dorongan pengembangan produk yang lebih baik dan pengalaman pelanggan yang lebih memuaskan, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Nah, itu saja untuk soal nomor kedua. Selanjutnya akan dibacakan oleh Revan. Tantangan teknik. Kompleksitas manajemen data. Dalam lingkungan IT yang makin rumit, organisasi biasanya harus berurusan dengan sejumlah besar data terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur yang sulit dikelola. Data berkembang secara eksponensial. Pertumbuhan data sangat cepat. Program privasi menjadi lebih sulit dioperasionalkan. B. Menerapkan teknologi baru dalam sistem yang ada. Sistem privasi dan regulasi data kemungkinan akan lebih baik berubah dengan diperkenalkan teknologi baru seperti AI dan IoT. Dalam proses bisnis saat ini,
yang melahirkan sejumlah peluang serta tantangan yang terkait dengan cara yang terus berkembang. Resiko yang terkait dengan tata kelola yang lebih rendah pada informasi pribadi, teknologi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Risiko yang mengikutinya dipahami dengan benar dan kontrol perlindungan diterapkan oleh organisasi. Terus yang kedua, tantangan organisasi. Masih kurangnya upaya lintas departemen fungsional di departemen seperti unit hukum IT dan proses sebagian besar. Hal ini disebabkan oleh silo-silo tempat upaya kepatuhan biasanya diselenggarakan yang menyebabkan pekerjaan berulang, kebingungan, dan informasi yang berpotensi salah. Jenis implementasi ini akan memerlukan dukungan dari pengguna bisnis yang merupakan pemilik data yang sebenarnya. Terus yang ketiga, tantangan regulasi. Jangan regulasi yang rumit. Privasi data memiliki banyak regulasi dengan banyak undang-undang yang berbeda. Misalnya di GDPR di Eropa versus CCPA di California. Kompleksitas ini menyulitkan organisasi untuk mengembangkan strategi kepatuhan tunggal yang inklusif tanpa gagal memenuhi kewajiban hukum relevan lainnya. Terus yang B, masalah manajemen persetujuan. Mengumpulkan persetujuan pengguna merupakan bagian mendasar dari regulasi privasi, tetapi ini bisa jadi cukup sulit karena interaksi jika bersifat dinamis. Organisasi perlu mengolah jalur tipis antara transparansi dan kenyamanan pengguna, sekaligus memastikan bahwa pengguna tahu apa yang tidak pernah mereka lakukan. Nah, untuk cara mengatasinya, yaitu dengan cara menetapkan protokol keamanan yang kuat, menerapkan kontrol aset, enkripsi gaya, wafel, dan pencegahan kehilangan data atau yang disingkatnya DLP. Merupakan komponen penting untuk melindungi fungsi penting dalam konteks lautan informasi tertutup yang bersifat besar. Lalu yang kedua, kembangkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Jadi, dengan cara membentuk Dewan Privasi Data yang memungkinkan setiap organisasi menentukan peran sehingga mereka dapat bertanggung jawab atas cara mereka menangani informasi. Dan yang terakhir, penilaian dampak privasi. Jadi, yaitu dengan cara menerapkan alat yang memungkinkan penilaian dampak privasi adalah cara untuk menentukan resiko proyek atau proses baru dengan kemungkinan pelayanan sepatunya minimal. Setelah pembahasan saya, selanjutnya dibacakan oleh Leonardo. Oke, terima kasih Revan. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan keempat. Tindakan keamanan spesifik apa yang dilakukan ABC e-commerce diterapkan untuk melindungi data pelanggan selama transmission, enkripsi SSL atau TLS, mengamankan data dengan mengenkripsi komunikasi antara server dan browser, melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Yang kedua, tokenisasi, menggantikan data sensitif dengan token acak yang tidak dapat diakses atau dibalik tanpa sistem tokenisasi. Melindungi data penting seperti nomor kartu kredit. Ketiga, autentikasi dua faktor, menambahkan lapisan keamanan ekstra dengan memverifikasi identitas pengguna melalui dua faktor, seperti kata sandi dan kode dari telepon. Yang ketiga, firewall dan IDS atau IPS firewall, mengontrol lalu lintas jaringan dan mencegah akses yang tidak sah, sementara IDS atau IPS mendeteksi dan menghentikan serangan sebelum terjadi kerusakan. Yang ketiga, kepatuhan PCI DSS, standar keamanan yang melindungi data transaksi kartu pembayaran, memastikan perusahaan
memproses transaksi dengan aman. Yang keempat, API security. API dilindungi dengan enkripsi dan autentikasi untuk memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan mengirimkan data dengan aman. Oke, itu saja. Terima kasih. Aku akan membacakan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama, what considerations were taken into account when implementing the data monetization strategy? Nah, menurut kita, solusi teknologi XYZ itu bertujuan untuk menciptakan sebuah model bisnis yang memungkinkannya menghasilkan pendapatan dan juga berinovasi di pasar teknologi. Mereka harus menemukan strategi efektif namun efisien, sambil memastikan biaya operasional yang rendah dan tingkat keamanan sistem yang tinggi dalam mengelola dan mengorganisasikan data, serta memastikan akses data yang mudah bagi pasar teknologi massal. Nah, XYZ menggunakan strategi monetisasi data untuk menghasilkan pendapatan dan memanfaatkan wawasan data pengguna yang dianonimkan untuk memberikan informasi kepada klien perusahaan yang mencari tren pasar. Pada dasarnya, memberikan data mereka sebagai imbalan untuk pendapatan dan atau penjualan. Nah, selain mempertimbangkan penjualan, XYZ menggunakan strategi ini agar datanya diakui sebagai merek dagang atau trademark sebagai official untuk mencegah pembajakan perangkat lunak mereka dan penjualan ilegal yang terjadi tanpa sepengetahuan XYZ. Namun sebelum itu, company XYZ perlu mempertimbangkan beberapa faktor-faktor seperti 1. Mereka perlu menggunakan mode monetisasi yang tepat. Karena pengguna yang berbeda membutuhkan jenis data yang berbeda dan semua ini berpengaruh pada apa yang dibutuhkan XYZ sambil melihat kondisi pasar perangkat lunak. Yang kedua, kualitas data. Karena data hanya dimonetisasi di mana XYZ memiliki kontrol penuh atas perangkat lunaknya sendiri dan dapat menjual atau menukarnya dengan kualitas, akurasi, relevansi, dan sesuai dengan hukum tempat orang operasinya untuk menghindari kerugian dan mempertahankan kepercayaan dari customer mereka. Ketiga, riset pasar dan wawasan pelanggan. Memahami permintaan pasar untuk jenis data tertentu dapat membimbing strategi monetisasi mereka. Keempat, manajemen risiko. Risiko berbagi atau menjual data harus dipertimbangkan, terutama dengan perusahaan pihak ketiga dan korporasi yang mencurigakan, serta mengenai tingkat transparansi kedua perusahaan terhadap satu sama lain. Keempat, memahami pentingnya data. Karena platform XYZ digunakan secara diam-diam untuk menjual dan menukar data mereka, penting bagi mereka untuk menilai inisiatif yang direncanakan dan efisiensi operasional data mereka. Dengan demikian, company XYZ harus dapat mengetahui nilai intrinsik atau benar dari data mereka dan cara memonetisasikannya dengan benar. Itu pertanyaan pertama. Beri pertanyaan kedua. Can you discuss the advantages and challenges associated with adopting a subscription-based approach in the tech industry? Menurut sesuai di XYZ, solusi teknologi XYZ bertujuan untuk menciptakan sebuah model bisnis yang memungkinkan menghasilkan pendapatan dan juga berinovasi di pasar teknologi. Nah, model berbasis langganan ini membantu XYZ Tech dengan memberikan mereka akses data, memberikan di para user mereka akses data di balik dinding pembayaran setiap bulan atau tahun. Nah, meskipun ini mungkin menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan, karena peretas atau pencuri data mungkin membayar untuk langganan atau dengan bebas meretas sistem atau bahkan tidak membayar sama sekali, atau bahkan mencuri data perangkat lunak yang penting. Nah, kecuali XYZ Tech mempertimbangkan alih keamanan untuk membuat autentikasi multifaktor atau enkripsi lebih lanjut untuk mencegah peretas atau pencuri data mencuri data. Nah, selain itu, model berbasis langganan memungkinkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan pada gilirannya penjualan serta fleksibilitas bagi pengguna berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, contoh perangkat lunak berbasis langganan seperti XYZ Tech adalah Adobe Creative Cloud.
di mana mereka menyediakan animasi, permodelan tiga dimensi, pengeditan foto, ilustrator, dan layanan-lainnya. Pada dasarnya, Adobe Creative Cloud memberikan layanan yang terkunci di balik dinding pembayaran bagi penggunanya agar perusahaan dapat menerima pendapatan tambahan, sambil memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menciptakan proyek inovatif sesuai keinginan mereka. Nah, mirip dengan itu, sementara memberikan XYZ pendapatan tambahan untuk membiayai proyek lain yang direncanakan untuk bisnis, timbul juga tantangan lain muncul. Timbul juga tantangan lain, yaitu masalah kinerja dan keandalan sistem. Waktu respons mereka tergantung pada pembaruan server yang sering. Dan karena XYZ adalah pasar teknologi yang bertujuan menukar perangkat lunak mereka dengan barang, semua pengguna bergantung pada kompetensi dan keandalan server mereka. Dan dalam hal masalah server cloud, hal-hal seperti waktu henti, waktu respons yang lambat, dan gangguan atau bug yang sering ada di situs web dapat sangat menghambat aktivitas pengguna hingga memungkinkan kehilangan data. Ini present kami tentang business analysis, proses, privacy protection dengan business model. Terima kasih Pak Johan atas mendengarkan presentasi kami. Bye-bye.